Perkenalkan, nama saya Alma Nurganti Mangole. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dengan penyelesaiannya non-preemptif dan preemptif. Oke, langsung saja kita mulai dengan yang pertama, non-preemptif. Oke, yang pertama ada algoritma freeze in, freeze out, atau disingkat saja FIFO. Algoritma ini adalah algoritma yang paling sederhana. Prinsip dari algoritma ini adalah prinsip antrian. Antrian tak berprioritas. Halaman yang masuk lebih dulu maka akan keluar lebih dulu juga. Algoritma ini menggunakan struktur data stack. Apabila tidak ada frame kosong, saat terjadi backfold, maka korban yang dipilih adalah frame yang berada di stack paling bawah, yaitu halaman berada paling lama berada di memori. Kita bisa lihat cara kerjanya atau contohnya. Di sini ada proses P1, P2, P3, dan P4. Brush time P1 16, P2 8, P3 2, P4 4. Kemudian kita gambar Gantt chartnya seperti ini. P1 0. Kenapa sini 0? Karena diawali dengan 0. 16 ya, P1 16, brush time P1 yaitu 16. 16 ditambah P2, brush time P2 8, jadi 24. 24 ditambah brush time-nya P3 hasilnya 26. 26 ditambah brush time P4 maka hasilnya 30. Jadi waiting time-nya P1 0 karena diawali dengan 0, P2 16, P3 24, P4 26. Hasil rata-ratanya 0 ditambah 16 ditambah 24 ditambah 26 hasilnya 66. Dibagi 4 maka 66 bagi 4 yaitu 16. Oke, kemudian sedangkan untuk urutan masuknya proses P3, P4, P2, dan P1, kita gambar Gantt chartnya ulang seperti ini. P3 0. Di sini kita lihat pada brush time P3. Oke, sekarang P3-nya 2. 2 ditambah P4. P4-nya, brush time P4-nya 4, maka hasilnya 6. 6 ditambah brush time-nya P2 8. 8 hasilnya 14. 14 ditambah brush time P1 16, maka hasilnya 30. Waiting time-nya P1 14. Kalian bisa lihat pada Gantt chartnya. P1-nya 14, P2 6, P3 0, P4 2. Maka hasil rata-rata 14 ditambah 6 ditambah 0 ditambah 2 hasilnya 22. Di 22 dibagi 4 hasilnya 5,5. Yaitu contoh dari algoritma FIFO. Oke, yang kedua algoritma shortest job first atau disingkat saja SJF. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan brush time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek. Sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Oke, kita lihat pada contohnya. Di sini proses P1, P2, P3, arrival time P1-nya 0, P2 6, P3 4. Brush time P1-nya 10, P2 1, P3 3. Kemudian kita gambar Gantt chartnya. Gantt chartnya P1-nya di sininya 0, 0. Kenapa di sini ada 10? Karena kita lihat dari brush time-nya P1, yaitu 10. 10 ditambah P2,
ditambah brush time P2, 10 ditambah 1 hasilnya 11. 11 ditambah brush time-nya P3, maka hasilnya 14. Kemudian kita hitung waiting time-nya. Waiting time-nya P10 karena 0 dikurangi brush time P10, maka hasilnya 0. Kemudian P2 10, 10 dikurangi brush time-nya P2, 10 kurangi 6, maka hasilnya 4. Kemudian P3 11, 11 dikurangi brush time-nya P3, 10 dikurangi 4, maka hasilnya 7. 11 dikurangi 4, maka hasilnya 7. Rata-rata dari hasil di atas, maka 0 ditambah 4 ditambah 2, hasilnya 11. 11 dibagi 3, maka hasilnya 3,66. Yaitu contoh dari non-preventive SJF. Oke, yang ketiga yaitu algoritma High-Heat Ratio Next atau disingkat saja HRN. Strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemroses, proses berjalan sampai selesai. Algoritma ini adalah pengembangan dari SJF non-preventive. Kalian bisa lihat pada tabel proses P1, P2, P3. Arrival time-nya yang disingkat AT. Arrival time P1 0, P2 8, P3 9. Brush time-nya 10. Brush time P1 10, P2 6, P3 5. Gantt chart pertama 0, P1 akhir dari P1 yaitu 10. Kemudian kita hitung waiting time P2. P2 10. Waiting time 10-nya dapat dari akhir P1 yaitu 10. 10 dikurangi arrival time P2 8, maka hasilnya 2. P3 10-nya dapat dari akhir P1 juga. 10 dikurangi arrival time P3, maka hasilnya 1. Kemudian kita hitung waiting time P2 dan P3. P2 di sini 2 ditambah brush time-nya P2. 2-nya hasil dari hitungan waiting time 10 dikurangi 8. Maka hasilnya juga 2 kita taruh di sini ditambah 6. 6-nya dapat dari brush time-nya P2. Ditambah 6 dibagi 6. 6-nya dibagi dengan 6, 6-nya juga didapatkan dari brush time P2. Maka hasilnya 9 dibagi 6 sama dengan 1,5. Begitu juga dengan P3. P3 hasilnya 1 karena hasil dari waiting time P3 di sini 1 ditambah brush time P3 5 dibagi 5 sama dengan 6 dibagi 5 hasilnya 1,2. Kita lihat dari antara P2 dan P3, kita lihat jumlahnya yang lebih besar, maka akan diproses terlebih dahulu. Kemudian kalian lihat pada Gantt chart keduanya, karena di sini P1 0, maka di antara P2 dan P3, karena P2 yang lebih besar, maka di sini P2 terlebih dahulu. Maka Gantt chart-nya tuh seperti ini. 10 ditambah arrival time-nya ditambah brush time-nya P2, maka hasilnya 16. 16 ditambah brush time-nya P3, maka hasilnya 21. Waiting time keduanya yaitu P1 dikurangi 0 sama dengan 0. Karena di sini P1 0 dikurangi 0, 0-nya dapat dari arrival time P1. Kemudian P2 10 dikurangi 8 dikurangi arrival time P2 yaitu 8 sama dengan 2. P3 16 dikurangi arrival time P3, maka hasilnya 7.
Rata-ratanya di sini 0 ditambah 2 ditambah 7, hasilnya 9. 9 dibagi 3, maka hasil akhirnya 3. Itulah contoh dari algoritma non-preemptif HRN. Oke, kemudian algoritma preemptif, yaitu yang pertama ada algoritma round-robin. Algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapat jatah besar time kuantum. Jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai, maka CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Tentu proses ini cukup adil karena tak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1/n, dan tak akan menunggu lebih lama dari 1 kurang n. Kalian bisa lihat pada contohnya. Di sini contohnya proses P1, P2, P3. Burst time-nya P1 20, P2 3, P3 3. Dengan asumsi quantum time-nya 4. Maka gancarnya 0, P1-nya 0. Kenapa di sini ada 4? Karena P1-nya 20, kita ambil 4. Maka P1-nya sisa 16. 4 ditambah P2 yaitu 3. Karena di sini quantum time-nya 4, maka P2 habis. 4 ditambah 3 hasilnya 7. 7 ditambah P3 yaitu 3, karena dengan asumsi quantum time-nya 4, maka P3 juga habis dibagi. Hasilnya 10. 10 ditambah P1. Kenapa P1? Karena P1 tadi masih ada sisanya 16. Maka 10 ditambah 16 hasilnya 26. Kemudian kita hitung waiting time-nya. P1-nya 0 ditambah 6 hasilnya 6. P2-nya 4, P3-nya 7. Rata-rata dari hasil semuanya 6 ditambah 4 ditambah 7. Hasilnya 17 dibagi 3, maka hasil akhirnya 5,66. Itu contoh dari algoritma preemptif RR. Kemudian algoritma priority scheduling, atau disingkat saja dengan PS, merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain tingkat kepentingan proses. Kalian lihat pada contoh. Di sini proses P1, P2, P3. Burst time P1 10, P2 4, P3 7. Prioritas P1 2, P2 1, P3 3. Maka gancarnya 0, 4 P2-nya, karena kalian bisa lihat dari burst time P2 yaitu 4. 4 ditambah P1, burst time P1 10, maka hasilnya 14. 14 ditambah burst time P3 7, maka hasilnya 21. Waiting time pada P1 4. Kalian bisa lihat pada gancarnya P1 4, P2 0, P3 14. Rata-rata 4 ditambah 0 ditambah 14, maka hasilnya 18. 18 dibagi 3 hasilnya 6. Itulah contoh dari preemptif PS.